selamat datang di Sunsilk Kelas Kilau sesi pertama bersama aku, Diana Rekasari. Nah, di Sunsilk Kelas Kilau ini, kamu bisa mendapatkan modul singkat mengenai passion kamu dari berbagai mentor yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Jadi buat kamu yang pengen belajar soal fashion entrepreneurship, teknik menyanyi ataupun acting, jangan lupa subscribe ya. Nah, di Sunsilk Kelas Kilau kali ini, aku akan membahas tentang bagaimana sih caranya mengembangkan fashion brand kamu sendiri. Kelas ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, menentukan target konsumen. Yang kedua, membuat strategi brand. Dan yang ketiga yang paling seru adalah mempersiapkan koleksi pertama kamu. Dengan mengikuti kelas ini, diharapkan kamu bisa memulai langkah pertamamu untuk mengembangkan konsep bisnis fashion. Jadi tunggu apa lagi? Siapin notebook kamu, alat tulis, and let's have some fun! Halo, selamat datang di Sunsilk Kelas Kilau sesi pertama. Di sesi ini kita akan memulai langkah pertama dalam menyusun sebuah ide bisnis, yaitu menentukan target konsumen. Nah, menentukan target konsumen ini sangat penting karena dengan begitu kita akan bisa mengidentifikasi masalah dan juga menawarkan solusi dari bisnis kita yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ada 3 tahap dalam cara menentukan siapa itu pasar kita. Yang pertama, segmenting. Lalu yang kedua, targeting. Dan yang ketiga, positioning. Nah, yang pertama adalah segmenting. Segmenting atau segmentasi adalah proses mengidentifikasi dan menganalisa customer untuk nantinya kita bagi ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan karakternya yang mirip. Segmentasi dapat kita bagi menjadi berbagai jenis, yaitu yang pertama, misalnya kita membagi customer berdasarkan geografis. Jadi kita membagi customer berdasarkan tempat tinggal, contohnya negara, kota, atau daerah, ataupun iklim. Nah, yang kedua berdasarkan demografis. Jadi customer kita bagi sesuai dengan umur, gender, kelas sosial, pemasukan, ataupun bahkan etnis. Yang ketiga adalah psikografis. Jadi kita membagi customer berdasarkan aktivitas mereka, ketertarikan mereka, opini, nilai-nilai yang mereka pegang, ataupun gaya hidup. Dan yang terakhir adalah perilaku, tapi dalam hal pembelian. Jadi misalnya apakah mereka customer yang pembelinya aktif, atau pembeli di saat-saat tertentu, atau kita sebut dengan occasional buyer, atau bahkan bukan pembeli sama sekali. Yang kedua, targeting. Targeting adalah mengevaluasi daya tarik dari tiap segmen dan memilih segmen mana yang paling potensial untuk kita jangkau dan pilih sebagai konsumen. Targeting dapat kita lakukan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah dengan mengevaluasi segmen pasar. Jadi kita perlu mengevaluasi apakah segmen tersebut membutuhkan produk yang kita tawarkan, apakah segmen tersebut cukup besar untuk menghasilkan profit, atau apakah segmen tersebut dapat kita jangkau dengan cara komunikasi kita. Lalu yang kedua adalah dengan mengembangkan profil segmen. Jadi kita perlu merinci apakah kebutuhan mereka, bagaimana perilaku mereka dalam membeli produk, di manakah mereka tinggal, dan berapa umur mereka. Setelah kita mengembangkan profil segmen, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu menentukan strategi targeting. Jadi kita menentukan apakah kita mau membuat satu strategi untuk semua segmen, satu strategi untuk setiap segmen, atau bahkan kita customize satu strategi untuk tiap customer. Yang ketiga, positioning. Positioning adalah proses mengembangkan strategi marketing untuk mempengaruhi konsumen agar mereka lebih memilih untuk membeli produk kita dibandingkan produk dari kompetitor. Dalam positioning, kita juga menentukan bagaimana sih brand kita ingin dilihat oleh konsumen dan apakah yang membuat brand kita berbeda dari brand-brand sejenis lainnya. Nah, coba lihat grafik ini ya. Jadi aku memposisikan up dengan melihat 2 faktor, yaitu harga dan desain. Garis X merepresentasikan harga mulai dari yang paling rendah, affordable, sampai paling tinggi atau luxury. Sedangkan garis Y merepresentasikan desain mulai dari yang paling formal sampai playful. Lalu di tahap selanjutnya aku melihat siapa saja sih kompetitor dari Up yang sudah beredar di pasaran, dan aku petakan berdasarkan 2 faktor yang sudah aku pilih tadi, yaitu harga dan desain. Ternyata aku bisa lebih mudah melihat bagaimana sih persaingan brand lokal khususnya untuk sepatu wanita. Mulai dari yang persaingannya ketat sampai yang pemainnya masih lebih sedikit. Jadi grafik ini sangat membantu aku untuk memilih di mana Up seharusnya berada. Nah, sesuai dengan target market Up yang sudah dianalisis di tahap segmenting dan targeting, dan juga dengan melihat persaingan local brand untuk sepatu wanita, aku memposisikan Up untuk menjadi brand sepatu yang cukup affordable dan playful. Yeay, selesai sudah sesi pertama. Nah, ingat-ingat ya, gampang banget untuk sesi ini. Intinya formulanya adalah STP, Segmenting, Targeting, and Positioning. Di sesi selanjutnya, aku akan membahas tentang membuat strategi brand. So make sure kamu ikutin keseluruhan kelas ini sampai selesai, karena di akhir akan ada challenge dengan hadiah yang seru. See